Bapak Ibu semuanya, satu hal bahwa kita harus yakin, malam ini Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus hadir di dalam hati dan pikiran kita, supaya kita juga menjadi semakin yakin bahwa kebangkitan badan, kehidupan kekal akan menjadi milik kita. Sebelum mulai, saya akan membuka. Apakah share saya udah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Sudah. Iya. Cuma Tadi belum udah full aja nih, dikenalkan. Pak. Ya, tadi sudah dikenalkan siapa saya. Kemudian ini menjadi pertanyaan banyak orang, bukan hanya kita saja, tetapi banyak orang. Mereka yang percaya dengan Kristus maupun tidak, berbicara, bertanya, adakah hidup sesudah kematian? Orang Jawa saya mengatakan, ono porato, gitu kan. Kemudian lalu mulai berpikir, kebangkitan badan itu ada enggak? Kematian, kehidupan sesudah kematian ada enggak? Orang mengalami kecemasan, orang berbicara dengan pemahaman spekulatif, segala macam hal campur aduk di dalam pikiran. Tetapi juga ada yang merindukan kegembiraan dengan keyakinan bahwa kebangkitan ada sesudah kematian kita. Karena apa? Dia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kemudian saya akan mengajak mulai kita mengolah kehidupan dalam perspektif kematian. Mengolah kehidupan dalam perspektif kematian itu bagaimana? Saya akan mencoba Ibu Bapak untuk melihat film sebentar. Bagaimana caranya saya mematikan ini dan diganti oleh video, minta tolong Bu Teresia atau tim video yang sudah saya kirimkan. Bapak stop share dulu Pak, nanti kami bantu share Pak. Nah ini, saya kok kegedean ininya. Enggak, Bapak itu aja. Stop video ini ya, stop share ya. Ya, stop share, nanti kami. Bukan Oke, ini, sudah. Pak. Bukan ini Pak, itu PPT-nya Bapak stop share. Udah? Ya, oke. Kita Oke, bantu. saya minta tolong video saya di setelin. Ya, Pak. Live esok. Cukup, terima kasih untuk videonya. Tolong dimatikan, saya bisa kembali ke share screen saya. Mengolah kehidupan dalam perspektif kematian. Saya tadi memulai dengan mengajak Anda semua untuk melihat kita itu hanya sebentar dalam kehidupan. Nah, apa yang harus kita olah? Pertanyaannya, permenungannya adalah, kalau Anda mati, saya mati, ada di dalam peti mati, kepingin mendengar apa dari orang-orang yang melayat kita, kepingin mendengar apa dari orang-orang yang hadir di dalam saat kita dalam peti mati itu. Semuanya berpikir baik, orang ini hebat, orang ini luar biasa, atau apapun pasti selalu berhubungan dengan namanya kebaikan. Kalau saya mati, dalam pikiran saya hanya dua hal yang saya renungkan. Teman-teman saya, sahabat saya, saudara saya,
Siapapun yang melayat saya akan mengatakan, Franz adalah orang yang penuh semangat. Itu yang pertama. Dan ia menularkan semangat itu pada setiap orang yang ia jumpai. Yang kedua, Franz adalah orang yang murah hati. Nah, dua hal itu saya hidupi. Saya hidupi sampai dengan saat ini. Karena apa? Itulah bagaimana kalau saya mati, saya akan mendapatkan itu. Karena apa nantinya? Kebangkitan badan, kehidupan kekal akan menjadi rahmat yang saya terima. Ibu Bapak, kapan waktu kita akan memperbaiki? Kalau besok mati, sebentar lagi saya habis bicara ini, tahu-tahu saya mati di kursi meja kerja saya ini, bisa saja. Kita tidak ada yang tahu. Sudahkah kita mempersiapkan itu? Kematian kita olah dalam kehidupan kita dengan selalu berbuat baik, supaya nanti kebangkitan badan, kehidupan kekal menjadi rahmat luar biasa buat kita. Sorry Pak Franz, mungkin Ya. bisa bantu untuk di full screen Pak. Oh, Biar tulisannya lebih besar. Oke, Ya. terima kasih. Makasih Sudah? Pak. Ya, Sudah udah full Pak. screen? Yes, thank you Oke. Pak. Ibu Bapak, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Credo. Aku percaya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Semua di awal sampai pada pengampunan dosa, persekutuan para kudus sudah dibahas. Kita sekarang bicara kebangkitan badan, kehidupan kekal. Sahadat pengakuan iman berpuncak pada pewartaan bahwa orang yang mati akan bangkit pada zaman dan bahwa ada kehidupan kekal. Ini tertulis di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 988. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Di dalam surat para rasul kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 11. Kita masuk apa itu kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Sebelum masuk tentang kebangkitan badan, kehidupan kekal, ini namanya eskatologi. Kita berbicara tentang akhir zaman. Eskatologi berasal dari bahasa Yunani eskatos dan logia, yang berarti itu ilmu, bagian dari teologi dan filsafat yang berbicara tentang akhir zaman. Jadi eskatologi adalah ilmu teologi yang berbicara tentang hal-hal yang menyangkut realitas akhir kehidupan seperti kematian, kebangkitan, dan pengadilan terakhir, serta kiamat sebagai akhir dunia. Itu eskatologi. Makna eskatologi ada di dalam 1 Tesalonika bab 4 ayat 13 sampai dengan 18. 1 Tesalonika bab 4 13 sampai 18. Saya akan bacakan. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, ini sebenarnya makna eskatologi di dalam gereja Katolik. Kemudian kita bicara purgatorium, api pencucian.
Apa itu purgatorium? Purgatorium berasal dari bahasa Latin purgare, yang berarti membersihkan. Purgatorium adalah keadaan mereka yang wafat dalam persahabatan dengan Allah. Dan ada kepastian akan kehidupan kekal. Tetapi masih membutuhkan pemurnian untuk masuk ke dalam hidup yang kekal itu. Ini bisa dibaca di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1030. Dengan kata lain, api pencucian adalah tempat penantian di mana jiwa-jiwa disucikan sebelum masuk surga. Api pencucian bukanlah neraka. Karena orang yang berada di neraka adalah orang-orang yang secara definitif menolak Allah. Ketika mati tidak berada dalam status rahmat. Namun demikian orang-orang yang berada dalam api pencucian belum masuk surga. Walaupun pasti akan masuk surga. Karena masih harus dimurnikan dari dosa-dosanya. Mereka yang berada dalam api pencucian ini membutuhkan doa kita. Doa kita yang masih hidup. Jadi ingat bahwa orang yang ada dalam api pencucian pasti akan masuk surga. Dasarnya apa? Kita lihat di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Daniel bab 12 ayat 2. Apa yang dialami oleh orang-orang mati mulai dipahami berbeda-beda menurut perbuatan mereka di dunia. Mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Dan banyak orang-orang yang telah tidur di debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, yang mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal inilah orang yang saat meninggal jauh dari Allah, tidak bersahabat dengan Allah. Dalam arti tidak mendapatkan rahmat keselamatan dari Allah. Rahmat keselamatan itu kita peroleh pertama kali dalam pembaptisan. Dalam kitab 2 Makabe juga dikatakan begini. Penegasan ini menjadi nyata. Bisa dibaca. Dengan demikian, Makabe menegaskan penghakiman bagi yang meninggal. Tetapi sekaligus memberikan gagasan baru. Bahwa orang yang sudah meninggal dapat ditolong oleh mereka yang masih hidup. Saya coba bacakan supaya menjadi semakin jelas. Dalam kitab 2 Makabe, bab 12 ayat 43 sampai dengan 45. Kemudian dikumpulkan uang di tengah-tengah pasukan lebih kurang 2.000 dirham perak, dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Ini sungguh perbuatan yang sangat baik dan tepat. Oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendengarkan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnya mengadakan kurban penebusan salah satu untuk semua orang yang sudah mati. Jadi semakin ditegaskan bahwa ada harapan bagi orang yang saleh akan mendapatkan kebangkitan. Ini dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, yang paling tegas berbicara mengenai api pencucian ialah 1 Korintus bab 3, 10-15. Kira-kira Paulus tidak hanya menegaskan bahwa setiap orang beriman akan diuji menurut pekerjaannya, tetapi juga ada keadaan orang beriman yang harus menanggung akibat dari perbuatannya, meski ia tetap selamat. Gambaran api pencucian lebih dipahami sebagai pemurnian orang-orang yang sudah diterima Tuhan. Orang-orang yang sudah diselamatkan, tetapi masih harus menanggung akibat dari perbuatannya yang tidak tahan uji. Nanti di bacaannya bisa dibaca sendiri ya, karena kita waktu juga terbatas. Kemudian, ajaran bapak-bapak gereja. Ajaran paling awal dari iman akan api pencucian muncul dalam tulisan berjudul Kemartiran Perpetua dan Felicitas pada tahun 203. Di situ saat dia melihat, seperti dalam mimpi, dia melihat adiknya, gitu kan, yang bernama Dinokrates,
sudah meninggal dan mengajak rekan-rekan untuk berdoa bagi adiknya. Kenapa ia mengajak? Karena melihat adiknya itu seperti keluar dari tempat kotor, gelap, pengap, panas. Ada jurang di antara mereka. Di sampingnya ada kolam, tetapi tidak dapat dicapai. Kemudian Pepertua dan teman-temannya juga berdoa untuk adiknya. Setelah berdoa, ia melihat adiknya dalam keadaan bersih dan segar. Ia telah dibebaskan dari siksaan yang berat. Inilah kesaksian dari tulisan mengenai kemartiran Santa Perpetua dan Felicitas. Kemudian, nomor 2, Santo Tertullianus berpendapat bahwa hanya para martirlah yang langsung dapat menikmati kemuliaan surgawi. Sementara jiwa-jiwa orang beriman yang lain harus menunggu kebangkitan badan. Pada saat penantian itulah, jiwa-jiwa harus disucikan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jiwa itu harus menanggung kesalahan-kesalahan yang telah dibuatnya, sambil menunggu kesatuan dengan badan di hari kebangkitan badan. Jiwa-jiwa ini dapat dibantu dengan doa-doa orang yang masih hidup, agar menikmati istirahat kekal. Tertullianus mengusulkan terutama pada peringatan meninggalnya orang-orang itu, supaya kita doakan. Kemudian Santo Agustinus juga menegaskan bahwa setiap orang akan menanggung akibat dari setiap perbuatan yang dilakukannya. Entah di dunia sekarang atau di dunia yang akan datang. Sebelum kebangkitan badan. Dalam masa pencucian, itulah orang dapat memperoleh pengampunan dari dosa-dosa yang belum sempat diampuni selama hidup di dunia. Jiwa-jiwa di api pencucian dapat dibantu dengan korban dan doa-doa umat beriman yang masih hidup. Ajaran gereja yang lain, kita lihat, kalau tadi bapak-bapak gereja, ini lebih pada ajaran gerejanya. Paus Ignatius keempat dalam suratnya kepada Uskup Frascati tahun 1254 menegaskan pengakuan iman bahwa orang beriman yang sudah menerima pengampunan dosa, tetapi belum penuh, atau mereka yang tidak berada dalam dosa berat, ada dalam penyucian setelah kematian dan dapat dibantu dengan doa umat beriman. Mereka ini berada dalam api pencucian untuk menyucikan dari dosa-dosa kecil yang belum diampuni, tetapi tidak dari dosa yang mematikan. Pernyataan ini ditegaskan dalam Konsili Leon kedua pada tahun 1274, pengakuan iman Kaisar Michael Paleologus. Konsili juga menegaskan bahwa ada kemungkinan jiwa langsung masuk ke surga bila orang beriman setelah dibaptis tidak berdosa lagi, atau sudah sungguh-sungguh dilepaskan dari dosa-dosa. Ini kalau DS singkatan dari desainer Scroll Major, itu salah satu katekismus Jerman, yang boleh dikatakan seperti itu. Kemudian Konsili Firenze melalui ini di Yunani tahun 1439 menegaskan kembali pandangan mengenai saat penyucian bagi jiwa-jiwa yang masih membawa dosa yang belum diampuni. Maka ada 3 situasi jiwa-jiwa orang beriman setelah kematian. 1, ialah mereka yang meninggal dalam rahmat, tetapi belum mendapatkan kepenuhan buah pengampunan dosa. Mereka ini masih perlu disucikan di api pencucian. Mereka dapat dibantu oleh doa-doa kurban yang dilakukan oleh umat beriman. Doa-doa kurban salah satunya adalah Ekaristi. 2, mereka yang setelah dibaptis sungguh-sungguh tak bercela dan tanpa noda dosa. Mereka ini boleh langsung masuk ke surga dan memandang Allah dari muka ke muka. 3, mereka yang berada dalam dosa maut, dosa besar, masuk ke dalam neraka. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mendapatkan janji keselamatan dari Allah. Mereka meninggal yang jauh dari rahmat Allah. Ajaran ini kemudian ditegaskan lagi pada Konsili Trento ketika gereja berhadapan dengan reformasi Protestan. Keempat, Konsili Vatikan kedua menyatakan bahwa di antara anggota-anggota gereja ada yang masih harus mengembara di dunia dan ada yang sudah meninggal dan mengalami pencucian. Ada pula yang menikmati kemuliaan sambil memandang dengan jelas Allah Tritunggal sendiri sebagaimana adanya. Namun demikian, ketiga keadaan anggota gereja itu saling berhubungan dalam cinta kasih yang sama terhadap Allah dan sesama, dan melambungkan nada pujian yang sama kehadirat
Allah. Ini tertulis dalam Lumen Gentium nomor 49. Konsili Vatikan kedua menegaskan pernyataan-pernyataan konsili sebelumnya. Konsili Vatikan kedua menempatkan jiwa-jiwa di api pencucian sebagai anggota-anggota gereja yang masih harus dimurnikan, yang tetap berada dalam kesatuan dengan seluruh anggota gereja. Maka tugas mereka yang di dunia ini untuk mendoakan mereka. Itu eskatologis, itu api pencucian. Nah, sekarang baru sebagai dasar dua landasan tadi, kita bicara tentang kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 1 Korintus bab 15 ayat 13. Orang yang tidak percaya akan kebangkitan badan, tidak percaya akan Kristus sendiri yang telah bangkit. Apa maksud kebangkitan badan? Maksudnya adalah badan yang telah terurai dan hancur menjadi debu akibat kematian akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan kemudian akan bersatu dengan jiwa masing-masing. Jadi badan dan jiwa kita, saya, Fran yang seperti ini, Fran yang hitam seperti ini, nanti di saat akhir zaman, ya saya akan menjadi orang yang seperti ini. Tetap sama. Akhirnya setiap pribadi akan kembali mempunyai persatuan antara jiwa dan badan. Dan kemudian hidup di dalam kekekalan. Manusia kebangkitan. Jiwa dan badan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah yang disebut kebangkitan. Akhir zaman ini menyebut kiamat. Atau pada kedatangan Yesus yang kedua. Yang sering disebut dengan namanya parusia. Ini kira-kira gambarannya bahwa orang mati, jiwa dan raganya sepertinya terpisah. Karena kalau kita melihat atau mau mendain makam saudara kita, ternyata yang ada hanya tulangnya saja. Dia mati, seperti jiwanya sudah tidak tahu kemana. Hanya raganya. Dan terurai. Badan itu tubuh, nggak ada, cuma tinggal tulang. Itu pun kalau masih utuh, kadang tulangnya juga sudah terurai juga. Kemudian jiwa masuk ke pengadilan pribadi, mau neraka atau jiwa. Enggak, ternyata kita ada keselamatan. Yang kita cari adalah jiwa itu masuk ke purgatorium, masuk ke dalam api pencucian. Nanti pada di akhir zaman, barulah ada kebangkitan badan. Barulah ada kekekalan, kehidupan kekal. Manusia, badan kita, sama-sama jiwa dan raga menjadi satu, masuk ke dalam surga. Pembuktian kitab sucinya. Saya selalu memakai bukti kitab sucinya apa, ajaran gerejanya apa, atau ada bapak-bapak gereja berbicara apa. Kenapa? Karena selalu orang bertanya, apa sih buktinya dalam kitab suci? Apa sih buktinya dalam kitab suci? Nah, ini Anda juga harus tahu bahwa ini semua ada dalam dasar kitab sucinya. Buktinya yang pertama adalah dalam 2 Makabe bab 7 ayat 9. Ketika sudah hampir putus nyawanya, berkatalah ia, memang benar, kau, bangsat, dapat menghapus kami dari hidup di dunia ini. Tetapi Raja Alam Semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal. Oleh karena kami mati demi hukumnya. Kemudian Yesaya bab 26 ayat 19. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang. Dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Yohanes bab 6 ayat 39 sampai 40. Ini dalam perjanjian barunya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman.
Roma bab 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh roh yang diam di dalam kamu. Oleh roh yang diam di dalam kamu. Ingat, Roh Kudus ada tinggal di dalam diri kita. Kemudian 1 Tesalonika bab 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Korintus bab 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. 2 Korintus bab 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Filipi bab 3 ayat 10-11. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 1 Korintus 15:12-34. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kemudian magisteriumnya, ajaran gerejanya, bagaimana tentang kebangkitan badan? Santo Thomas Aquinas, iman akan kebangkitan badan berhubungan erat dengan iman akan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Mengapa Kristus bangkit? Dalam bukunya Summa Theologia, Thomas Aquinas mengatakan 5 hal tentang kebangkitan. Supaya kita mengerti, inilah pernyataan Thomas Aquinas, untuk menyatakan keadilan Allah. Kebangkitan itu untuk menyatakan keadilan Allah. Yang kedua, untuk memperkuat iman kita. Karena kalau tidak ada kebangkitan, tidak pernah ada iman Katolik. Tidak pernah ada iman akan Kristus. Ketiga, untuk memperkuat pengharapan. Jadi, harapan kita dengan penuh gembira, dengan penuh sukacita bahwa kalau saya mati pun akan mendapatkan kebahagiaan. Agar kita dapat hidup baik. Tadi berbicara perspektif, mengolah perspektif kehidupan. Bagaimana perspektif kematian itu kita olah dalam kehidupan kita. Supaya kita setiap saat selalu hidup baik dengan penuh kerendahan hati dan yakin Roh Kudus selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Dan terakhir, untuk menuntaskan karya keselamatan Allah, bahwa akhir zaman hidup kekal akan menjadi milik kita semua dan keselamatan Allah menjadi terwujud. Kemudian kata Katekismus Gereja Katolik nomor 988. Tiada Kristen, pengakuan iman kita akan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta karya-karya yang menciptakan, menebus, dan menguduskan, berpuncak pada perwataan bahwa orang-orang yang mati akan bangkit pada akhir zaman, dan bahwa ada kehidupan abadi. Nomor 989-nya, kita percaya dengan pasti dan berharap dengan penuh kepercayaan. Seperti Kristus telah bangkit dengan sesungguhnya dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Demikianlah orang-orang benar sesudah kematiannya akan hidup untuk selama-lamanya bersama Kristus yang telah bangkit kembali. Dan Ia
akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Katekismus nomor 990, ungkapan daging berarti manusia dalam kelemahannya dan keadaannya yang fana. Kebangkitan daging, sebagaimana bunyi rumusan harafiah dalam pengakuan iman apostolik adalah, dengan demikian berarti bahwa sesudah kematian tidak hanya jiwa kita yang hidup terus, tetapi bahwa tubuh kita yang fana ini juga akan hidup kembali. Kemudian, Katekismus nomor 991, iman akan kebangkitan orang-orang mati sejak awal merupakan satu bagian hakiki dari iman Kristen. Kebangkitan orang-orang mati adalah harapan orang Kristen. Dalam iman akan kebangkitan itu, kami hidup. Ini ditulis oleh Santo Tertullianus, bisa dilihat juga di dalam 1 Korintus bab 15 ayat 12 sampai dengan bab 14 ayat 20. Kemudian Katekismus nomor 992 mengatakan, Allah mewahyukan kepada umatnya tentang kebangkitan dari antara orang mati. Langkah demi langkah. Harapan akan kebangkitan badan dari orang-orang yang telah meninggal muncul sebagai akibat dari iman akan satu Allah yang menciptakan seluruh manusia dengan jiwa dan badan, juga pencipta langit dan bumi, memegang teguh dengan setia akan perjanjiannya kepada Abraham dan keturunannya. Sambil memandang kedua kenyataan ini, marilah iman akan kebangkitan menjadi nyata. Dalam mati syahidnya, orang Makabi menyatakan, Raja alam semesta membangkitkan kami untuk kehidupan kekal, karena kami mati demi hukum-hukumnya. Sungguh baiklah berpulang oleh tangan manusia dengan harapan yang dianugerahkan Allah sendiri, bahwa kami akan dibangkitkan kembali olehnya. 2 Makabi bab 7 ayat 14. Terus kapan kebangkitan manusia ada? Kebangkitan Kristus, daya kebangkitan untuk kita semua sebagai pengikutnya. Kita akan dibangkitkan karena Kristus telah bangkit lebih dahulu, mengalahkan kematian. Kristuslah yang sulung. Kristuslah yang pertama. Yohanes bab 6 ayat 39 sampai 40 mengatakan demikian. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes bab 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Inilah mujizat yang luar biasa di dalam Ekaristi. Kalau Anda merasakan, menikmati, mensyukuri dengan hikmat setiap Ekaristi yang kita rayakan di dalam gereja, setiap hari atau setiap minggu, dengan makan dan minum darahnya, kebangkitan itu akan menjadi milik kita. Mujizat itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kemudian dalam 1 Tesalonika bab 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Siapa yang akan dibangkitkan? Pertanyaan kembali. Daniel bab 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Yang tadi saya sebutkan ada surga, dan kengerian kekal adalah neraka. Yohanes 5, 28 sampai 29.
Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Katekismus Gereja 998. Nanti menjadi semakin jelas bahwa kehidupan kekal ada dua. Kebangkitan badan, hidup kekal. Hidup kekal di surga atau hidup kekal dalam hukuman Allah. Bagaimana keadaan kita setelah dibangkitkan? Tubuh satu adalah tubuh kita yang sama. Kita sama. Tadi saya bilang, Fran ya seperti ini. Gitu kan. Saya mengatakan, saya namanya Fran Silalahi. Si laki-laki hitam. Gitu kan. Ya tetap aja seperti ini saya. Gitu kan. Kedua, tidak terikat dengan ruang dan waktu. Tidak terikat dengan kehidupan duniawi. Nah, orang bertanya, Lazarus dibangkitkan. Terus pemuda di Naim dibangkitkan. Iya, itu tetap dibangkitkan seperti tubuh kita, seperti manusia sekarang ini. Dia nanti juga akan mati lagi. Saat itu dia dibangkitkan hanya untuk menunjukkan mujizat kuasa Allah. Untuk menunjukkan bahwa Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Tapi dia masih merasakan sakit. Nah, kita sudah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Tidak terikat dengan kehidupan duniawi, tidak merasakan sakit. Buktinya apa? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Yesus mau menunjukkan kepada murid-muridnya. Dia sama. Tubuh dan badannya, jiwa dan raganya ada. Lalu Katekismus Gereja Katolik nomor 999 mengatakan, tetapi mungkin ada orang bertanya bagaimana orang mati dibangkitkan dengan tubuh. Apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Yang ditaburkan akan binasa, yang dibangkitkan tidak akan binasa. Nah, mencerna ini kadang-kadang saya menjadi juga bingung. Maksudnya, dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh yang tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Yang ditaburkan akan binasa, yang dibangkitkan tidak akan binasa. Apa yang kamu lakukan di dunia ini? Wah, ada orang mengatakan, semoga amal ibadahnya diterima Allah. Kita tidak berbicara amal ibadah. Orang yang akan mati dimasuk ke dalam surga. Bukan berbicara amal. Bukan berbicara kebaikan. Yang saya tadi tunjukkan. Wah, Pak Afan orang yang penuh semangat. Orang tidak. Tetapi berbicara tentang kebangkitan. Karena bicara lebih pada keselamatan yang sudah dijanjikan Allah. Jadi, bukan yang ditaburkan, tetapi biji keselamatan yang ada dalam diri kita, yang kita terima dalam pembaptisan itulah yang lebih mengantarkan kita kepada kehidupan kekal dan doa-doa orang yang hidup. Di dalam sakramen pengakuan dosa, kita selalu mendapatkan penitensi. Pastor mengatakan, Allah yang Maha Kuasa mengampuni dosa saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetapi sebagai penitensi, lakukanlah. Doakanlah Bapa kami 3 kali, Salam Maria 10 kali, bla 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 dan sebagainya. Di situ berarti hukuman tetap ada. Pengampunan sudah diberikan. Keselamatan menjadi milik kita. Menjadi nyata, menjadi sungguh real keselamatan kalau hukuman itu kita lakukan. Doa Bapa kami, doa Salam Maria, kita lakukan dengan sungguh-sungguh.
Hati kita seperti di, kalau Anda pengakuan dosa, benar-benar setelah itu seperti setetes kebahagiaan menjadi milik kita. Disitulah kebahagiaan. Disitulah kehidupan kekal. Kalau Anda sungguh-sungguh pengakuan dosa, seperti itu. Wow, seperti yang tidak bisa kita ceritakan apa-apa tentang kebahagiaan, tentang kehidupan kekal itu. Yohanes bab 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Mau menunjukkan pintu-pintunya terkunci, tetapi tahu-tahu Yesus ada di dalamnya. Tidak terikat ruang dan waktu. Dia bisa masuk ke dalam. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Di saat mereka mengadakan doa perjamuan, mendengar dari doa syukur, Yesus hadir. Tetapi begitu mereka lihat, mengenal, oh ternyata itu Sang Kristus. Tuhan pergi begitu saja. Tidak terikat ruang dan waktu. Filipi bab 3 ayat 20 ayat 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat segala sesuatu kepada dirinya. Akan mengubah tubuhnya yang hina itu. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Karena kita warga surga. Kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, dalam satu kali, kemuliaan tubuh surgawi lain pada kemuliaan tubuh dunia. Mau digambarkan, tubuh surgawi itu sangat berbeda. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Matius 22 ayat 29 sampai 30. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. 1 Korintus 15 ayat 52 sampai 53. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Kita dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Kita dirubah mengenakan tubuh yang tidak binasa lagi. Bagaimana itu terjadi? Katekismus Gereja Katolik nomor 1000. Cara ini melampaui gambaran dan pengertian kita. Kita hanya dapat menerimanya dalam iman. Namun penerimaan Ekaristi sudah memberi kepada kita satu gambaran terlebih dahulu mengenai perubahan rupa badan kita oleh Kristus. Seperti roti yang berasal dari bumi, kalau ia menerima panggilan Allah, bukan lagi roti biasa, melainkan Ekaristi yang terdiri dari dua unsur duniawi dan unsur surgawi. Demikianlah juga tubuh kita. Kalau menerima Ekaristi, tidak lagi takluk kepada kehancuran, tetapi memiliki harapan akan kebangkitan. Santo Irenaeus. Pak Frans, Gereja, sorry ya, Pak Frans, ya. waktunya tinggal 3 menit ya Pak. Oke. Baik, thank you Pak. Katekismus Gereja Katolik nomor 1016. Oleh kematian jiwa dipisahkan dari badan, tetapi badan dalam kebangkitan. Allah akan memberi kehidupan abadi kepada badan yang telah diubah dengan mempersatukan kembali dengan jiwa kita
Seperti Kristus telah bangkit dan hidup untuk selamanya, demikian juga kita semua akan bangkit pada hari kiamat. Hidup. Saat kematian, setiap manusia menerima ganjaran abadi dalam jiwanya yang tidak dapat mati. Ini berlangsung dalam satu pengadilan khusus yang menghubungkan kehidupannya dengan Kristus. Entah masuk ke dalam kebahagiaan surgawi melalui suatu api pencucian, atau langsung masuk ke dalam kebahagiaan surgawi, ataupun mengutuki diri untuk selama-lamanya. Pada malam kehidupan kita, kita akan diadili sesuai dengan cinta kita. Kehidupan menjadi nyata ya, Tritunggal Maha Kudus ini, persekutuan kehidupan dan cinta bersama Allah, bersama perawan Maria, bersama para malaikat dan orang kudus, dinamakan surga. Surga adalah tujuan terakhir dan pemenuhan kerinduan terdalam manusia. Keadaan bahagia tertinggi dan definitif. Hidup di dalam surga berarti ada bersama Kristus. Kaum terpilih hidup di dalam Dia, mempertahankan atau lebih baik dikatakan menemukan identitasnya yang sebenarnya, namanya sendiri. Hidup berarti ada bersama Kristus. Di mana Kristus ada, di sana dengan sendirinya ada kehidupan. Di sana ada kerajaan. Katekismus Gereja Katolik nomor 1000 kali. Lalu nomor 1031, bahwa kita akan menerima ganjaran yang abadi dalam satu pengadilan khusus sesudah kematian dari Kristus, hakim atas hidup orang dan mati. Mereka yang mati dalam rahmat dan persahabatan Allah, tetapi belum suci seluruhnya, merasa pasti akan keselamatan abadi. Namun harus disucikan sesudah kematian, supaya sampai kepada kekudusan yang perlu untuk masuk ke dalam kegembiraan Allah. Disucikan di dalam api pencucian. Pada akhir zaman, kerajaan Allah akan sampai pada kesempurnaannya. Lalu orang-orang benar akan dimuliakan dengan jiwa dan badan, akan memerintah bersama Kristus sampai selama-lamanya, dan alam semesta material akan diubah. Lalu dalam kemuliaan itu Allah akan menjadi semua di dalam semua. Apakah waktunya sudah habis? Ya, Pak. Oke, Mohon kita maaf, istirahat. Pak. Ya, Ya, nanti kita baik. lanjutkan. Baik. Terima kasih Pak Frans untuk Terima sesi kasih. satu ini. 60. Pada akhir zaman, kerajaan Recording Allah in akan progress. sampai pada kesempurnaannya. Lalu orang-orang benar akan dimuliakan dengan jiwa dan badan, akan memerintah bersama Kristus sampai selama-lamanya. Dan alam semesta material akan diubah. Lalu dalam kemuliaan itu, Allah akan menjadi semua di dalam semua. Kehidupan kekal. Lalu yang terakhir adalah amin. Apa sih maksudnya amin loh? Ya. Dalam kitab Nabi Yesaya terdapat ungkapan Allah kebenaran. Secara harafiah adalah Allah amin. Artinya Allah yang setia kepada janji-janjinya. Orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah. Yang setia dan yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Tuhan kita sering memakai perkataan amin. Sering diulang. Yohanes 5 ayat 19. Untuk menekankan ajarannya yang dapat diandalkan. Dan wewenang yang berdasarkan kebenaran Allah. Katekismus Gereja Katolik nomor 1064. Dengan demikian, amin pada akhir syahadat menanggapi dan memperkuat lagi dua kata pertama. Aku percaya. Percaya berarti mengatakan amin pada kata-kata janji-janji perintah-perintah Allah secara penuh mengandalkan Dia. Yang adalah amin dari yang cinta tidak terbatas dan kesetiaan yang sempurna. Hidup keseharian Kristen lalu merupakan amin atas aku percaya. Dari pengakuan iman pembaptisan kita, semoga syahadatmu merupakan cermin bagimu. Pandanglah dirimu di dalamnya untuk melihat apakah engkau juga benar-benar percaya segala sesuatu yang engkau harus percaya dan bergembira setiap hari akan imanmu. Katekismus Gereja Katolik nomor 1065. Yesus Kristus sendiri adalah amin. Ia adalah amin dari cinta Bapa yang definitif terhadap kita. Ia mengambil alih dan menyelesaikan amin kita kepada Bapa. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan
dengan perantaraan Kristus dan bersama Dia serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa segala hormat dan pujian kini sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Ada pertanyaan? Mari kita bahas bersama-sama. Wow, luar biasa Pak Frans. Udah selesai untuk materinya. Ini untuk selanjutnya kita mau kahut dulu atau sesi pertanyaan dulu ya Bu Teresia? Kahut dulu ya. Oh, Udah, oke. Pak, dikasih waktu untuk refreshing dulu sebentar ya Pak Frans. Boleh. Setelah Kalau mau kita mengumpulkan, saya memang tadi sengaja agak cepat bicara karena dari kemarin semenjak bicara tentang Tritunggal banyak orang bertanya tentang ini. Kemarin bicara Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, itu juga satu hal sebelum lewat saya mau menambahkan tentang Tritunggal Maha Kudus. Jadi Ibu Bapak, kita tidak usah berpikir tentang Tritunggal Maha Kudus yang begitu rumit. Semua ada dalam kitab suci. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya. Kejadian bab 1 ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian ayat 2. Bab 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang. Ayat 3-nya. Allah berfirman, jadilah terang. Dan firman itu menjadi manusia. Dalam Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Bukti bahwa Yesus adalah sungguh Allah, sungguh manusia adalah dalam mujizat-mujizat Tuhan tadi. Itu yang dibuat Yesus membangkitkan Lazarus. Sampai pada akhirnya kebangkitan badan tadi menjadikan contoh bahwa Yesus sungguh, itu bukti bukan contoh, tapi bukti Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Itu yang kepingin saya tambahkan. Terima kasih.